Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang pernah bercinta dengan hantu? Fenomena percintaan antara manusia dan makhluk halus sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Peristiwa tersebut pastinya menghebohkan banyak orang dan membuat mereka penasaran kenapa hal yang dianggap mistis itu terjadi. Ada satu peristiwa mengenai hubungan percintaan manusia dengan makhluk halus yang melibatkan anak indigo asal Surabaya bernama Nano. Kisahnya ini mungkin akan membuat bulu kuduk Anda merinding dan menjadi takut, karena pasalnya ia sempat menikahi kuntilanak selama 5 tahun dan sekarang sudah berpisah. Ia bercerita kalau dirinya bertemu dengan mantan istrinya itu saat ia masih SMP berusia 12 tahun. Anak indigo ini mengaku lebih klimaks saat bersetubuh dengan hantu wanita dibanding dengan manusia. Ia menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan hantu wanita itu saat ia liburan keluarga. Awalnya ia melihat jasad wanita cantik yang meninggal akibat kecelakaan. Kemudian dalam hatinya berkata, seandainya wanita tersebut hidup, ia akan menikahi wanita cantik tersebut. Selama 3 hari, Nano pun terus diikuti oleh hantu wanita tersebut yang belakangan diketahui bernama Darmi. Kemudian ia pun sering berkomunikasi dengan makhluk itu dan timbullah asmara percintaan. Bahkan ia menikahi hantu wanita tersebut selama 5 tahun. Dan tidak hanya itu, fakta mencengangkan lainnya adalah hantu wanita tersebut menginginkan keturunan dari Nano. Lantas bagaimanakah Nano dan hantu wanita tersebut bersetubuh untuk berhubungan intim? Rupanya Nano harus meraga sukma, di mana kondisi tubuh terpisah dengan ruh manusia. Bahkan dia mengakui jika bersetubuh dengan hantu wanita yang dinikahi 5 tahun ini lebih klimaks dibandingkan bercinta dengan manusia. Nano juga menerangkan ketika berhubungan suami istri layaknya seperti manusia biasa. Cuma bedanya dia melakukan itu sewaktu meraga sukma. Ketika sukmanya keluar, istrinya pun serta-merta mengajak ke alamnya. Lebih lanjut dia mengatakan, sensasinya sama, tapi saya merasakan lebih klimaks dibanding bersetubuh dengan manusia. Karena mereka bisa lebih membuat nyaman. Di dunia nyata mungkin saya nggak punya kasur. Di alam sana saya seperti masuk ke istana, jadi lebih enjoy dan dilayani banget. Saat diajak bercinta oleh hantu Darmi, Nano pun diajak ke sebuah pohon besar. Nano pun menjabarkan bahwa ia masuk ke dimensi dunia lain, bak rumah mirip istana. Temboknya akar, bawahnya tanah, kasurnya akar, tapi merasa seperti spring bed yang empuk. Saya melihat kalau pohon itu adalah markas dunia gaib. Nano pun sempat bertemu dengan kedua orang tua Darmi saat meraga sukma. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya seram, berbulu hitam dan kasar. Dia sempat takut ketika pertama kali bertemu, tapi ternyata orang tuanya sangat baik dan mau menerima karena mereka sangat menginginkan keturunan dari makhluk sempurna seperti manusia. Dari kisah lain juga diceritakan, Gabriel mengaku berhubungan seks dengan makhluk astral. Perempuan 27 tahun itu mengaku menikmatinya, sampai-sampai ia memilih putus dari tunangannya yang manusia. Dia mengaku berhubungan seks dengan 20 hantu. Para pasangan tak kasat mata itu diakui berhasil membuatnya merasakan orgasme. Gabriel bahkan mengaku tak lagi tertarik terlibat hubungan asmara dengan manusia. Alih-alih mendambakan seorang pria jadi teman hidupnya, kini ia menanti sesosok hantu untuk jadi pasangan tetapnya. Gabriel merasakan berat menindih tubuhnya, menekan pahanya. Ia merasakan tangan hantu itu menjelajahi tubuhnya yang telanjang. Ia berdengung dengan keinginan dan rasa lapar akan sentuhan jemari berkulit tebal dan kasar itu pada buah dadanya. Kemudian dia mulai merasakan orgasme berkali-kali yang lebih dahsyat lagi daripada dirasakannya bersama manusia. Perbedaannya selalu bisa dirasakan seperti saat berhubungan dengan manusia yang berbeda-beda, yaitu ada aliran energi yang berbeda, kata Gabriel. Dari beberapa kisah di atas, apa kata para ahli? Bisakah manusia berhubungan seks dengan hantu? Christopher French, pengajar psikolog University of London, punya pendapat soal tersebut. Pengalaman seseorang dengan hantu tak ada kaitannya dengan gangguan jiwa. Kita harus menghindari sikap menggampangkan dengan menuduh seseorang yang memiliki pengalaman aneh
menderita gangguan jiwa. Yang lebih mungkin terjadi adalah halusinasi. Psikolog Mark Griffiths juga memberikan pendapatnya dalam hal ini. Spektrofilia merupakan salah satu cara untuk memicu gairah bercinta melalui hubungan seks dengan hantu. Bukan hanya imajinasi semata, karena berhubungan intim dengan hantu bisa dilakukan secara nyata. Lebih lanjut dikatakan bahwa spektrofilia sendiri masih memiliki kemungkinan yang nyata atau hanya imajinasi semata. Sebab bercinta dengan hantu sudah bukan hal baru di zaman modern ini. Bercinta dengan hantu dilakukan dengan astral sex. Astral sex dikaitkan dengan astral projection, di mana sesuatu yang telah terjadi tersebut kadang tidak disadari oleh yang mengalaminya. Menurut peneliti, astral sex sendiri dijabarkan sebagai proses keluarnya jiwa di tubuh dan menemui jiwa lain di dunia astral yang kemudian dilanjutkan dengan bercinta. Meski begitu, astral sex dengan hantu ini masih belum terbukti secara ilmiah. Lalu bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda tertarik bercinta dengan hantu? Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.